Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan presentasikan tentang materi yang pertama, yaitu dinamika dan proyeksi penduduk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama di sini ada saya sendiri, saya Julvan Araki. Yang kedua ada Akmal Zainal Mirha. Yang ketiga adalah Akmal Gunasasmita. Adi Sabi. Yang kelima Ipang Emma Permana. Oke, langsung saja kita akan menuju yang pertama, yaitu dinamika penduduk. Di sini saya akan membacakan tentang dinamika penduduk secara singkat. Dinamika penduduk sendiri memiliki definisi, yaitu perubahan keadaan penduduk, yaitu perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Contohnya ada sensus pertama yang dilaksanakan pada tahun 1930 di zaman Hindia Belanda, dan sensus Indonesia, pemerintah Indonesia secara resmi sudah merdeka dimulai pada 1961 sampai 2010. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk yaitu ada 3. Di sini kami bagi menjadi 3, yaitu kelahiran atau natalitas, kedua kematian atau mortalitas, dan ketiga yaitu migrasi atau perpindahan. Jumlah kelahiran dan kematian sangat menentukan pertumbuhan penduduk Indonesia, karena bisa disimpulkan bahwa yang namanya bertumbuh, berkembang, dan kematian ada kalanya mengurang dan bertambah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal. Kelahiran atau fertilitas. Pengukuran tingkat kelahiran ini sulit untuk dilakukan karena banyak bayi-bayi yang meninggal beberapa saat kelahiran tidak dicatatkan dalam peristiwa kelahiran atau kematian dan sering dicatatkan sebagai lahir mati. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam satu kelompok penduduk tergantung pada struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan, kualitas, serta pembangunan ekonomi. Penunjang kelahiran atau pronatalitas antara lain: 1. Kawin usia muda. 2. Pandangan, banyak anak banyak rezeki. 3. Anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. 4. Anak merupakan penentu status sosial. 5. Anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Menghambat kelahiran atau antinatalitas antara lain: 1. Pelaksanaan program keluarga berencana atau KB. 2. Penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. 3. Semakin banyak wanita karir. Penggolongan angka kelahiran kasar atau CBR. 1. Angka kelahiran rendah apabila kurang dari 30 per 1000 penduduk. 2. Angka kelahiran sedang apabila antara 30 sampai 40 per 1000 penduduk. Yang ketiga, angka kelahiran tinggi apabila lebih dari 40 per 1000 penduduk. Yang B adalah kematian atau mortalitas. Ada beberapa tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar atau dan tingkat kematian khusus. Faktor yang menunjang dan menghambat kematian atau mortalitas di Indonesia adalah sebagai berikut. Penunjang kematian mortalitas antara lain: 1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. 2. Fasilitas kesehatan yang belum memadai. Yang 3. Keadaan gizi penduduk yang rendah. 4. Terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir. Yang kelima, peperangan, penyakit, dan pembunuhan. Menghambat kematian atau anti-mortalitas antara lain: menghambat kematian atau mortalitas yaitu 1. Meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, meningkatnya keadaan gizi penduduk. Yang keempat, kebutuhan tenaga medis seperti dokter dan bidan. Penggolongan angka kelahiran kasar. 1. Angka kematian rendah apabila kurang dari 10 per 1000 penduduk. Yang kedua, angka kematian sedang apabila antara 10 sampai 20 per 1000 penduduk. Yang ketiga, angka kematian tinggi apabila lebih dari 20 per 1000 penduduk. C. Migrasi penduduk. Migrasi merupakan akibat dari keadaan lingkungan alam yang kurang menguntungkan. Sebagai akibat dari keadaan alam yang kurang
menimbulkan terbatasnya sumber daya yang mendukung penduduk di daerah tersebut. Yang perlu diperhatikan seorang migran dalam menentukan keputusan yang pindah ke daerah lain, yaitu faktor persediaan sumber daya alam, faktor lingkungan sosial budaya, faktor potensi ekonomi. Dengan mengetahui faktor-faktor di muka, setidaknya terhindar dari akibat negatif. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk suatu daerah cepat atau lambat, dilihat dari bentuk piramida penduduk. Karena dengan melihat bentuk piramida penduduk akan diketahui mengenai perbandingan jumlah penduduk anak-anak, dewasa, dan orang tua pada wilayah yang bersangkutan. Keadaan struktur penduduk yang berbeda-beda akan menunjukkan bentuk piramida yang berbeda pula. Struktur penduduk ada tiga jenis, yaitu piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat non-permanen atau sementara, misalnya turisme baik nasional maupun internasional. Dan ada pula migrasi penduduk, perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Selanjutnya yaitu jenis-jenis migrasi. 1. Migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Imigrasi yaitu maksudnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. Yang kedua, emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukan imigrasi disebut emigran. Yang ketiga, reemigrasi atau repatriasi yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. Migrasi nasional atau internal yaitu perpindahan penduduk dalam suatu negara. Yang pertama, urbanisasi yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Yang kedua, transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke penduduk pulau yang jarang penduduknya. Di dalam wilayah Republik Indonesia, transmigrasi pertama kali dilakukan oleh Indonesia pada tahun 1905, yaitu oleh pemerintahan Belanda yang dikenal dengan nama kolonialisasi. Yang ketiga, transmigrasi khusus, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu, seperti penduduk yang terkena bencana alam dan daerah yang terkena pembangunan proyek. 4. Transmigrasi spontan atau swasta, yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seorang atas kemampuan dan biaya sendiri. 5. Transmigrasi lokal, yaitu transmigrasi dari suatu daerah ke daerah lain dalam provinsi atau pulau yang sama. 6. Transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan oleh dibiayai oleh pemerintah. 7. Ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. Selain jenis migrasi yang disebutkan di atas, terdapat jenis migrasi yang disebut evakuasi. Evakuasi adalah pemindahan penduduk yang terjadi karena adanya ancaman akibat bahaya perang, bencana alam dan sebagainya. Evakuasi dapat bersifat nasional maupun internasional. Proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk atau menurut komposisi umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk untuk masa mendatang, tapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. 3. Komponen tersebut yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur penduduk di masa yang akan datang. Data penduduk Indonesia yang dapat dipakai dan dipercaya untuk keperluan proyeksi adalah data dari sensus penduduk atau SP yang diselenggarakan pada tahun yang berakhir 0, dan survei antar sensus atau SUPAS pada tahun yang berakhir S. Pada masa dahulu, pemerintah tertarik pada population projection terutama dari keperluan pajak atau keperluan mengetahui besarnya kekuatan negaranya. Pada dekade akhir-akhir ini, pemerintah memerlukan proyeksi penduduk sehubungan dengan tanggung jawabnya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan rakyatnya melalui pembangunan yang terencana. Mengingat semua rencana-rencana pembangunan, baik ekonomi maupun sosial, menyangkut pertimbangan tentang jumlah serta karakteristik dari pada penduduk di masa mendatang. Proyeksi mengenai jumlah serta struktur penduduk dianggap sebagai persyaratan yang umum.
bidang pangan, menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut umur. 2. Di bidang kesehatan, menentukan jumlah medis, dokter, obat-obatan, tempat tidur di rumah sakit yang diperlukan selama periode proyeksi. 3. Di bidang tenaga kerja, menentukan jumlah angkatan kerja, penyedia lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi tentang kemungkinan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan, skala, dan pengamanan dari tenaga kerja. 4. Di bidang pendidikan, proyeksi penduduk dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, gedung sekolah pendidikan pada masa yang akan datang. 5. Di bidang proyeksi barang dan jasa, dengan proyeksi angkatan kerja dalam hubungan dengan data mengenai produktivitas merupakan dasar estimasi produksi barang-barang dan jasa di masa mendatang. 2. Jenis perkiraan penduduk intervensal disebut pula interpolasi atau adalah suatu perkiraan mengenai keadaan penduduk di antara dua sensus yang kita ketahui. Jadi hasil kedua sensus dihitungkan rumus PM sama dengan P0 plus PM sama dengan PN, di mana PO sama dengan jumlah penduduk pada tahun N, PN sama dengan jumlah penduduk pada tahun atau penduduk dasar awal, PM sama dengan jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan atau tahun M, M sama dengan selisih tahun yang dicari dengan tahun awal, N sama dengan selisih tahun dari dua sensus yang diketahui. 4. B. Post-potential estimate. Post-potential estimate adalah perkiraan mengenai penduduk sesudah sensus. Prinsipnya juga sama, yaitu pertama penduduk adalah linear. Rumus PN dengan P0 dikurang PN sama dengan PN kurang PO. PM sama dengan PN plus, di mana PO juga penduduk dasar atau tahun awal. PM sama dengan jumlah penduduk pada tahun N. PM sama dengan jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan atau tahun N, di mana PN sama dengan jumlah penduduk pada tahun N, PO sama dengan jumlah penduduk pada tahun awal, R sama dengan angka pertumbuhan penduduk, N sama dengan jangka dalam waktu. 3. Exponential rate of growth, pertumbuhan penduduk secara terus-menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan yang konstan. Rumus PN sama dengan PO atau PT sama dengan PO, di mana PN atau PT sama dengan jumlah penduduk pada tahun N atau T. PO sama dengan jumlah penduduk pada tahun awal, R sama dengan angka pertumbuhan penduduk, N atau T sama dengan waktu dalam tahun, E sama dengan bilangan pokok dari sistem logaritma natural yang besarnya sama dengan 2,718 B. Metode komponen, untuk memproyeksikan jumlah penduduk pada waktu yang akan datang dalam jangka waktu relatif pendek dapat dilakukan baik dengan menggunakan metode matematika maupun metode komponen karena hasil secara total atau jumlah penduduk keseluruhan hampir tak ada perbedaan. Akan tetapi apabila proyeksi penduduk dalam jangka yang lebih panjang, lebih dari 5 tahun, maka perbedaan hasil proyeksi makin berarti, terutama kalau terjadi perubahan tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat migrasi, dan penggunaan metode matematika kurang menyukseskan. Oleh karena itu, metode komponen lebih banyak digunakan karena metode komponen mencakup determinan pertumbuhan penduduk. Kebaikannya memperhatikan perubahan tiap-tiap komponen dalam pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Di dalam metode ini kita mulai dengan asumsi mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Data-data yang diperlukan sebelum memulai pembuatan proyeksi kita memerlukan data sebagai berikut. 1. Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang telah dilakukan prorating dan adjustment. 2. Menentukan level of mortality suatu penduduk tertentu. 3. Mengestimasikan pola fertilitas ASFR. 4. Menentukan rasio jenis kelamin saat lahir, rasio outbreed. 5. Menentukan pola migrasi, proporsi migrasi menurut umur. M. Selisih tahun yang dicari dengan tahun N. N. Selisih tahun dari dua sensus yang diketahui. C. Projection, perkiraan penduduk berdasarkan sensus, biasanya sensus terakhir. Di sini perkirakan penduduk tidak hanya beberapa tahun sesudah sensus, tapi mungkin sampai beberapa puluh tahun sesudah sensus. Proyeksi penduduk menurut multilingual
akan datang. Jadi proyeksi penduduk menggunakan beberapa asumsi sehingga jumlah penduduk yang akan datang adalah X kalau fertilitas, mortalitas, dan migrasi berapa pada tingkat tertentu. Proyeksi dapat 3 metode yang digunakan dalam proyeksi penduduk. A. Mathematical method. Pada mathematical method digunakan kalau kita tidak mengetahui data tentang komponen pertumbuhan penduduk. Di sini dianggap menggunakan hanyalah penduduk keseluruhan. Dalam mathematical method kita dapat menggunakan rumusan matematika dan yang paling sederhana adalah 1. Arithmetic rate of growth. Pertumbuhan penduduk secara aritmet adalah pertumbuhan penduduk dengan jumlah absolute number adalah sama setiap tahun. Rumus PN sama dengan PO 1 plus M, di mana PN sama dengan jumlah penduduk pada tahun N, PO sama dengan jumlah penduduk pada tahun awal dasar, R angka pertumbuhan penduduk, N sama dengan periode waktu dalam tahun. 2. Geometric rate of growth. Pertumbuhan penduduk secara geometrik adalah pertumbuhan penduduk yang menggunakan dasar bunga. Jadi pertumbuhan penduduk di mana angka pertumbuhan adalah sama untuk setiap tahun. Rumus PN sama dengan PO. Ya, jadi itu tadi presentasi dari kita. Di sini saya akan menarik kesimpulan yaitu di mana dinamika penduduk dan proyeksi penduduk itu memiliki perbedaan. Yang di mana dinamika penduduk adalah perubahan penduduk yang disertai faktor-faktornya yaitu kematian, pertumbuhan, dan perpindahan penduduk. Sedangkan proyeksi penduduk adalah perhitungan secara ilmiah yang belum tentu pasti benar antara benar dan salah tentang dinamika sosial. Sekian dari kami kelompok 1, pamit.